Tuan. Padahal kata om saya bilang, Sue saat maghrib itu gak baik. Bahkan hewan saja tahu waktu itu gak baik. Tuan malah gak tahu waktu, cibir Beka. Rama mencium bibir itu. Om mana yang mengatakan hal seperti itu pada keponakannya? Tanya Rama. Beka menutup bibirnya rapat. Kamu berbohong, kan? Tanya Rama. Beka menatap ke arah lain. Berarti itu kata-kata kamu sendiri. Kamu tidak suka saya begini, kata Rama. Beka menatap Rama tajam. Tuan kenapa vulgar begini sih ngomongnya? Nggak boleh, Tuan. Vulgar bagaimana? Tanya Rama, sok tidak tahu. Udah, Tuan, lepas. Kumpul kebo di jam ini gak baik. Nanti kalau Ndoro datang, saya gak mau lompat dari jendela lagi, kata Beka. Dulu waktu itu saya masih ringan, bisa-bisa aja. Sekarang berat, saya gak bisa lagi, Tuan, lanjut Beka. Rama tertawa. Kamu masih kurus, katanya, lalu mencium bibir itu lagi. Tuan. Berdiri. Malam ini katanya Nyonya Ajeng akan datang. Jadi jangan sampai dia tahu kita habis ngapa-ngapain, Tuan, kata Beka. Rama tertawa. Kenapa kalau ketahuan? Tanyanya. Tuan pura-pura tidak tahu lagi, kata Beka. Tuan, panggil Beka. Jawab Rama. Kasihan Raka sendirian di luar, kata Beka. Rama duduk. Tuan, Raka bagaimana? Tanya Beka. Rama langsung memakai bajunya. Astaga, Tuan, kata Beka, ikut bangkit dan mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. Rama memakai celana pendeknya dan duduk, memperhatikan Beka yang buru-buru berjalan ke lemari dan mencari baju yang akan digunakannya. Beka menoleh. Tuan kenapa malah diam? Keluar ih, Raka nanti gimana-gimana, kata Beka, lalu berlari ke arah kamar mandi. Wanita ini, semua yang ia lakukan membuat Rama sangat tertarik. Bahkan jika hanya menatap wanita ini seharian, Rama pasti bisa melakukannya. Beka keluar dan masih melihat Rama melamun. Tuan ini ngapain sih masih di sini? Kalau Raka kenapa-kenapa, bagaimana, Tuan? Kata Beka, lalu berjalan ke pintu. Anehnya, semua hal yang dilakukan Rebecca hari itu membuat Rama tertarik. Karena Beka sudah keluar dari kamar, Rama pun ikut keluar dari kamar pembantunya itu. Beka berjalan ke lantai atas dan menemukan Elsa yang sedang menjaga Raka. Nyonya, panggil Elsa. Rama mengejek Beka karena panggilan itu. Panggil Mbak aja, Dek, kata Beka. Elsa menggeleng. Daripada masa Aden manggil Nyonya Mama. Beka diam, dan Rama hanya diam juga, lalu berjalan ke arah sofa dan duduk arogan di sana. Beka menghela napasnya dan menatap Raka. Raka menundukkan kepalanya. Soalnya Aden disuruh sama Elsa bilang Nona. Aden ndak bisa, jadi panggilnya Mama aja. Beka tertawa dan mendekat pada anak 4 tahun itu, memeluknya erat sambil mencium pipinya. Kenapa Aden ikut-ikutan sama Elsa ndak bisa bilang juga sih? Tanya Beka, tertawa. Elsa yang disinggung menoleh dan tidak mau disalahkan. Ih, kok jadi Elsa sih? Nyonya. Tuan, Elsa ndak kalah apapun. Aden aja yang selalu ikut-ikutan. Elsa ndak aja li, Hicks, kata Elsa. Raka menatap Elsa lekat, lalu menatap Beka. Aden masih bisa bilang kok, Ma. Beka menatap Rama, sedih. Ia takut Rama marah karena Raka memanggilnya Mama, tapi Beka tidak melihat tatapan yang ditakutkannya. Rama malah menundukkan kepalanya. Coba sebut nama kamu, Nak, kata Rama. Raka diam. Beka memandangi Raka, lalu anak 4 tahun itu bersuara. Raden Raka Badaskara. Salah, Aden. Harusnya Bagas, kata Rama. Bagas, ulang Raka. Beka mencium pipi itu. Pintar deh, puji Beka. Elsa menundukkan kepalanya. Beka menyentuh tangan anak perempuan itu. Kamu gak dicariin orang tuakanmu, kah? Tanya Beka. Elsa menggeleng dan mengangkat bahu.
Ayo, antar pulang, kata BK. Kata Om, Elsa mau dibelikan pija dulu, kata Elsa, mencebikkan bibirnya. Rama menunjukkan ponselnya. Sebentar lagi datang. Yei, pija, kata Elsa, bahagia. BK menatap Rama dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun, pada akhirnya, mereka tetap makan bersama. Ajeng ternyata tidak datang malam itu. Malam itu, mereka tidak hanya makan pizza, tetapi juga memakan makanan rumahan yang Rama beli di restoran mahal. Jam 8 malam, Elsa dijemput oleh mamanya. Mamanya baru pulang dari rumah sakit dan membawa kue sebagai bentuk terima kasih karena sudah menjaga anak 5 tahun itu. Seperti biasa, BK bangun di kamar Rama. Saat BK akan melepaskan diri dari Rama, Rama malah memeluk tubuh BK lebih erat lagi. BK menghela napasnya berat, memandangi wajah itu lekat. "Tuan," panggil Rebecca. "Saya tahu Tuan sudah bangun," kata wanita itu. Rama membuka pejaman matanya dan menatap wanita di dalam pelukannya. "Tuan, ayo bangun. Sepertinya Ndoro hari ini akan datang deh," kata BK. Rama malah memeluk tubuh itu erat. "Tuan," panggil BK lagi. "Belum jam 6, jawab Rama. "Tuan, jangan begitu. Ayo bangun. Saya mau membantu Aden mandi dan membersihkan rumah. Nanti kalau rumah berantakan, Nyonya marah lagi." Gumam Rama. "Tuan memang gak mau sewa pembantu aja?" tanya BK. "Lalu dia akan sering melihat kamu keluar dari kamar saya," balas Rama. Lebih terkejut lagi, "Dia lihat Tuan masuk ke kamar saya," kata BK. Rama tertawa. "Saya tidak mau," katanya. BK berdecak. "Untungnya Tuan dan Nyonya menggaji saya untuk semua pekerjaan saya. Untungnya saya kaya raya," kata Rama. BK diam. "Tuan, karena hari ini Ndoro akan datang, saya boleh ndak izin libur? Nanti sore baru kembali lagi bekerja," tanya BK. Rama mengerutkan keningnya. "Mau kemana?" tanyanya. "Hari ini mau ke klinik, Tuan," jawab BK. "Hari Minggu?" tanya Rama. "Klinik swasta kalau weekend juga buka, Tuan. Beda sama puskesmas dan klinik kesehatan pemerintah," jelas BK. Rama tampak berpikir. BK menghela napasnya. "Lagi pula, bukannya hari Minggu saya libur, Tuan. Ndoro makin bingung kalau hari Minggu saya tetap pergi bekerja." "Baiklah," kata Rama. BK tersenyum dan akan duduk, tapi Rama menarik BK lagi ke dekatnya. "Apalagi, Tuan?" tanya BK. "Duduk di milik saya dan bergeraklah seperti koboi, baru saya membebaskanmu hari ini," kata Rama. "Nyatu lagi, Tuan?" tanya BK, berdecak. "Sebelum Mama datang," kata Rama. BK duduk. BK sudah tidak malu lagi pada Rama. "Tuan Anda sudah gila," kata BK. Keduanya kembali memulai pagi yang indah. Pagi itu, BK tampil seperti biasa dengan baju kasualnya yang cukup feminin. BK akan pergi keluar, sehingga ia tidak menggunakan seragam kerjanya. Jam 7:30, Ndoro datang dengan Ajeng. Mereka sedikit terkejut melihat BK yang tampak berdandan cantik seperti pemilik rumah ini. "Ndoro akhirnya datang," kata BK. Sarah menatap BK tajam. "Kenapa tidak memakai seragam? Hari ini Minggu, Nyonya. Mau izin pulang sebentar?" "Hehehe, seperti biasa," kata BK. Sarah menghela napasnya. "Benar, ini hari Minggu," katanya. "Baiklah, pergilah. Tapi pekerjaan rumah sudah dikerjakan?" tanya Sarah. "Beres, Nyonya," kata BK. "Siapkan makanan ini sebelum kamu pergi," kata Sarah. BK mengangguk patuh. BK pergi, membuat Raka ngambek karena tidak diajak. Rama hanya diam saja. Setelah membawa makanan dan bahan makanan ke dapur, menyajikannya, serta menyimpan bahan yang dibawa Nyonya ke dalam kulkas, BK benar-benar meninggalkan rumah itu. Sebelum ke klinik, BK sarapan dulu di samping klinik, baru kemudian ke klinik itu.
BK dioper-oper karena memang kesalahannya tidak membuat janji temu dulu. Hingga akhirnya, BK mendapat nomor antrian 17. BK duduk diam. Semua wanita yang mau periksa ditemani oleh suaminya, sedangkan BK datang seorang diri. BK menghela napasnya hingga seseorang duduk di sampingnya. Helaan napasnya terdengar sangat familiar. BK menoleh ke samping ketika ternyata itu Rama. Rama, yang sangat tampan dengan baju kasualnya, membuat BK membulatkan matanya. BK mendekatkan diri. "Tuan kenapa ke sini?" tanya BK, panik. "Memastikan," jawab Rama. "Memastikan apa?" tanya BK. Rama menatap BK. "Panggil Mas, kamu istri saya," katanya. BK menggeleng. "Tuan, saya mulai tidak membiarkanmu kemana-mana, jadi jangan pergi tanpa saya," kata Rama. BK terhenyak. Tuan seperti ingin mengatakan ingin mendominasi BK seutuhnya. "Tuan." Sela Rama. "Nggak jadi," kata BK, lalu diam menunggu antrian. Ketika nama mereka dipanggil, BK berdiri. "Tuan mau masuk?" tanya BK. Rama menggeleng. "Masuklah dulu. Ada yang mau saya ambil di mobil," katanya. BK hanya menatap Rama, lalu menganggukkan kepalanya. Saat melihat BK sudah masuk ke dalam ruangan, Rama berjalan keluar. Ia tampak kejam. Lelaki itu berjalan ke arah seorang lelaki yang sedang ketakutan di samping mobil Rama. Ketika Rama datang, ia langsung mengambil ponsel itu dan mengeluarkan kartu memorinya. Lelaki itu menundukkan kepalanya. Setelah mengeluarkan kartu itu, Rama melempar keras ponsel itu ke tanah. Lelaki itu ketahuan menangkap gambar Rama dengan Rebecca berduaan di klinik ibu dan anak. Ketika ponselnya dibanting, lelaki itu menoleh ngeri. "Tuan," katanya, bergetar. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Rama. "Tidak ada, Tuan. Kebetulan saya lewat dan melihat mobil Tuan terparkir di sini." Rama mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membungkam mulut lelaki itu. "Jika nanti ada yang tahu masalah ini, saya tahu siapa yang harus saya cari. Jadi jangan sampai ini diketahui oleh orang rumah," kata Rama. Lelaki itu mengangguk. Dia salah satu pekerja di rumah orang tua Rama. Rumah orang tuanya dan klinik ini sangat jauh, kecuali rumah Rama. Ia tidak percaya ada hal seperti ini. Rama kemudian masuk ke dalam mobilnya alih-alih masuk lagi ke dalam klinik itu. Rama mengirimkan pesan pada Rebecca bahwa dia menunggu di mobil. Tidak lama kemudian, BK terlihat dan mencari kendaraan tuannya. Ketika menemukannya, BK langsung berjalan, melirik ke sekelilingnya, dan masuk ke dalam mobil tuannya. "Bagaimana?" tanya Rama. BK menatap Rama lekat. "Enggak hamil, Tuan," katanya. "Lalu?" tanya Rama. "Efek kebon," kata bidannya, kata BK, sedih karena akan gemuk terus. Rama tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya. "Tapi, Tuan, saya gemuk," keluh BK. "Tidak usah pakai lagi," kata Rama. "Tapi saya takut pasang IUD, Tuan," kata BK. "Tidak usah pakai," jawab Rama. "Kalau saya hamil?" tanya BK. "Tidak apa-apa," jawab Rama. "Jawaban Tuan sangat tidak membantu," kata BK, menghela napasnya. "Mana bulan depan harus disuntik lagi. Nanti saya semakin gemuk," lanjut BK. Rama menatap Rebecca. "Menurut saya, kamu semakin cantik." "Jangan berbohong, Tuan," kata BK. "Tubuh kamu gemuk juga tidak masalah," kata Rama. "Tuan," kata BK, memerah. Rama menoleh, bertanya kenapa dengan matanya yang penasaran. "Itu omongan salah satu buaya darat, Tuan," kata Rebecca, mendesis. "Oh ya. Tapi saya setia orangnya, Rebecca," kata Rama. BK hanya diam saja. Rama yang seperti ini sangat-sangat menghanyutkan. BK takut banyak hal, tapi di samping itu, BK sangat-sangat nyaman dengan tuannya ini. "Jadi kamu tidak hamil, ya?" kata Rama. BK menganggukkan kepalanya.
Rama menoleh pada Rebecca. Jadi mau saya hamili? Tanyanya. Becca menoleh dan menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak percaya. Sepertinya Tuan Rama sudah tidak waras. Kau tahu Beck, Nyonya Sarah marah-marah karena Tuan Rama mau bawa Raka ke Jepang, kata Rahel. Becca menghela napasnya. Jika Raka ikut, kamu juga ikut. Nyonya itu khawatir kamu akan menggodai Tuan Rama di sana, kata Rahel. Becca mendesis. Selalu Nyonya kok nggak pernah mikir atau curiga ya? Bisa jadi yang menggodai itu bukan gue juga masih polos. Terus Tuan Rama gitu? Tanya Rahel menatap Becca. Becca menganggukkan kepalanya. Rahel seketika tertawa dan memukul bahu Becca pelan. Ngayal loh, katanya. Rahel menatap Becca lebih dalam. Iya kan nggak mungkin lah bego, sekelas Tuan Rama godain pembantunya, mana sekarang dah punya tunangan pula, kata Rahel tertawa. Becca mengangguk. Iya juga sih. Rahel menatap Becca. Lo ngarep kan digodain sama Tuan Rama? Kata Becca. Tapi ya Beck, Tuan Rama nggak pernah nyuruh kamu macam-macam kan? Tanya Rahel. Nyuruh apa? Tanya Becca. Itu macam-macam, kata Rahel. Becca tertawa. Pernah. Milwiknya Tuan Rama. Anjir Beck serius terus-terus, tanya Rahel. Ya gue bangun, kata Becca. Bangun, tanya Rahel. Becca menghela napasnya. Bangun soalnya udah pagi, kata Becca. Rahel kesal. Gue kira seriusan anjir, katanya tidak percaya. Real banget, kata Becca. Di mimpi gimana? Besar panjang enggak? Tanya Rahel. Ya gitu, jawab Becca. Asli sih, gue kok gak pernah mimpiin Tuan Rama sih, padahal dia bagus banget dipakai imajinasi, kata Rahel. Sesat itu, kata Becca. Ini karena kecapean, jadi gak ada waktu buat menghayal dulu, kata Rahel. Gue mah cuman jaga bocil makanya sering ngayal, kata Becca. Pekerjaan lo bukannya nambah-nambah terus Beck? Tanya Rahel. Capek kalau Ndoro datang, kata Becca. Rahel menghela napasnya. Lo capeknya pas Ndoro datang, gimana gue yang harus menghadapi dua Ndoro setiap hari? Ya itu makanya, kata Becca. Lo masuk dari jajaran orang beruntung banget Beck, kata Rahel. Becca mendecih. Wanita yang sejak kecil hidupnya jauh dari kata biasa saja, punya mama kecintaan banget sama suaminya sampai saat suaminya menikah lagi, mama kemudian bunuh diri. Masa remaja yang habis karena bekerja, dibuang keluarga sendiri. Jual diri ke tuannya supaya bisa dapat uang, lalu dinikahi agar gak dosa-dosa amat. Lalu sisi mana yang beruntung? Sampai Becca harus bersyukur. Lo lebih beruntung lah, katanya lo mau nikah sama anak Pak Lurah, kata Becca. Sekarang bukan anak Pak Lurah lagi Beck, tapi udah lurah, kata Rahel. Beruntungnya, kata Becca. Enggak deh, sepertinya keluarganya lagi mikir-mikir mau tetap sama gue atau si Putri yang jelas sepadan dengannya. Putri itu anak Pak Lurah dari desa sebelah, kata Rahel. Kasihannya, kata Becca. Gue sih yang mana saja, yang penting titiknya gak mengecewakan, jadi gak sakit-sakit amat, kecuali dia punya titik besar baru kecewanya luar biasa, kata Rahel. Becca tertawa. Titik besar nomor 1. Kalau Raka ikut, bukan Becca yang menemani Rama, tapi Ajeng, kata Sarah. Rama menatap mamanya tidak suka dengan idenya. Raka mana mau kalau begitu Mam, kata Rama. Dia mau, belum dicobakan. Pokoknya Mama nggak mau Rebecca ikut-ikut kamu ke Jepang. Kalian itu masih muda, nanti dikiranya pasangan. Di sana juga bagus suasananya Mama takut kalian hilaf. Mama juga nggak mau kamu dituduh macam-macam sama siapapun, kata Sarah. Rama kesal dan berdiri. Rama pergi sendiri saja, kata Rama meninggalkan Raka dengan neneknya. Ketika Sarah akan memeluk Raka, Raka malah kabur, mencari pengasuhnya. Ceka kenapa mereka gak anak gak bapak demen banget sama wanita rendahan itu. Sebagai seorang ibu, Sarah mulai was-was dengan putranya sendiri.
Rama terlihat seperti lelaki yang sedang jatuh cinta. Melihat aura Rama dan Rebecca saat turun dari mobil tadi, membuat hati kecil Sarah berteriak yang tidak-tidak. Rebecca mulai nampak semakin berisi, Rama yang nampak gampang sekali tersenyum. Sepertinya Sarah harus mencuci otaknya, supaya tidak semakin berpikiran aneh-aneh lagi. Sarah meminta krim untuk menyembuhkan sakit kepalanya, yang benar-benar sakit saat memikirkan kedua orang itu. Tiket untuk Raka dan Becca hangus ketika Rama memutuskan pergi sendirian. Becca sih tidak merasa bagaimana-bagaimana, dengan Rama pergi, Becca bisa bebas tidur satu kamar dengan Tuan Raka, tanpa disinisi oleh Nyonya Sarah. Lalu saat itu Becca sedang menyuapi Raka makan, Nyonya datang dan duduk di samping Rebecca. "Makin melebar kamu Rebecca," komentarnya jahat sekali. Jelek Yandoro. "Akhir-akhir ini saya sering makan," kata Becca. Sarah berdecak. "Pantas saja," kata Nyonya Sarah. "Tapi kamu tetap cantik loh, makin cantik malah, apa Rama tidak memperhatikan? Dia nggak pernah ngelirik kamu kah Becca?" tanya Nyonya Nadia, istri ketiga Tuan Besar tampak membuat panas suasana ruang makan. Nyonya Sarah menatap Nyonya Nadia garang. "Kamu urus anakmu saja, dia itu beberapa kali dapat laporan buruk, anakmu tidak setia, anak saya lebih baik daripada anak kamu yang tiap hari hanya main wanita saja," kata Nyonya Sarah. Loh saya cuman bilang Mbak, masa iya punya babysitter cantik?" Rama tidak tertarik, "Becca ini cantik banget loh, tubuhnya sekarang sudah bohai seperti gitar Spanyol, kalau Rama nggak tertarik, ya harus dipastikan kelakiannya bagaimana," kata Nadia tertawa. Becca hanya bisa menelan ludah melihat dua wanita dari ras terkuat di muka bumi ini saling menyerang dengan kata, "Anak saya sehat, buktinya dia punya anak, dia tidak tergoda karena dia setia," kata Nyonya Sarah. Becca hanya bisa menghela napasnya berat, dan menonton mereka bertengkar. Becca menutup telinga Raka supaya tidak mendengar kegaduhan itu, hingga tiba-tiba, "Serius Becca, kamu tidak pernah disentuh Rama, kenapa saya lihatnya kalian seperti pasangan suami istri sih? Perubahan kamu juga sangat mendadak seperti orang yang aura kecantikannya menguar," kata Nyonya Nadia. "Tidak Nyonya, mana mungkin saya hamil," kata Becca. "Aku punya tes pack loh, kamu tes sana, takutnya kamu beneran hamil, dan anak Rama," kata Nyonya Nadia. Nyonya Sarah terpancing. "Kenapa dia harus tes pack? Kamu jangan mengirim opini anakku ngapa-ngapain dengan pembantunya," kata Sarah. "Siapa tahu kamu punya cucu baru lagi," kata Nadia. Sarah benar-benar kesal, dan mencakar wajah itu. Becca panik dan melerai keduanya, membuat Becca ikutan pusing karena ikutan dipukul. Raka melihat mereka hanya melongo. "Astaga. Saya gak hamil Ndoro, saya berani bersumpah, saya minum obat tidur yang salah satu efeknya bisa menggemukkan badan," kata Becca. Keduanya diam. "Tuan Rama juga tidak pernah menyentuh saya Nyonya," kata Becca berbohong. "Ajak Raka siap-siap untuk tidur, lalu kembalilah ke kamarmu, malam ini Raka tidur sama saya," kata Sarah. "Baik Nyonya," kata Becca. Semua pekerjaan sudah dikerjakan, dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Becca melihat Rahel masih terjaga. "Gue tidur duluan deh," kata Becca. Rahel menoleh. "Iya tidurlah sebelum besok kembali bekerja sis," kata Rahel. Ketika Becca akan tidur, ponsel Becca berbunyi tanda pesan masuk, Becca tidak pedulikan. Hingga dia menelpon, Rahel tampak penasaran. "Siapa sih yang menelpon? Gue angkat ya," katanya. Becca langsung berdiri, dan mengambil ponselnya. Benar itu Rama. Rama yang tidak waras kenapa menelpon Becca malam-malam. Apakah dia sudah sampai dan mau laporan? Becca mematikan ponselnya, dan masuk ke room chat. "Becca, Tuan kenapa menelpon tengah malam?" "Rama, angkat telepon saya." "Becca, gak boleh tuaan ini di kamar ada Rahel sama Mbah Yuli." "Rama, saya tegak." Becca syok membaca pesan itu.
Tegak apa maksud orang ini, gumam BK. BK, Tuan mending sholat malam deh supaya gak kemana-mana pikirannya. Rama, sayangnya saya hanya mau melihat kamu. BK, besok pagi aja Tuan fit call-nya. Rama, sekarang. Rama, bawa saya ke kamar mandi Rebecca, sekarang. Perintah itu membuat BK rasanya mau memblok nomor tuannya itu. Memang buat apa di kamar mandi? BK kemudian menatap Rahel yang masih terjaga. Belum tidur Cel? Tanya BK. Belum ngantuk, jawab Rahel. BK kemudian berdiri dan akan pergi ke kamar mandi, membuat atensi Rahel kembali pada BK. Mau kemana sih? Tanya Rahel. Kamar mandi, jawab BK. Rahel menyipitkan matanya. Ngapain bawa HP sama tus? Tanyanya menyipitkan matanya. Dengerin musik, masa mau mukbang, kata BK dan masuk ke kamar mandi sebelum mendengar jawaban dari Rahel. Rama, siap. Angkat video call saya sekarang. BK menggeleng-gelengkan kepalanya, kenapa dia tidak menyewa seseorang di sana saja? Supaya bisa menidurkan miliknya yang sedang tegak itu. Kenapa harus selalu BK yang bertanggung jawab? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.